Jadi dalam menyimpan obat itu dalam farmakope, ada beberapa obat itu disimpan dalam suhu yang berbeda-beda. Nah, misalkan untuk suhu dingin itu suhu yang tidak lebih dari 8 derajat. Jadi dia di bawah 8 derajat. Lalu untuk lemari pendingin kita yang biasanya di kulkas itu 2-8 derajat. Lalu lemari pembengku itu 20-10 sampai -10. Lalu untuk sejuk itu 8-15 itu ruangan ber-AC. Terus suhu kamar 15-30, hangat 30-40, dan panas berlebih di atas 40. Nah, lalu untuk selanjutnya hal penting adalah penandaan. Nah, bahan atau sediaan dalam farmakope itu harus diberi penandaan. Apakah dia bahan berbahaya, mudah terbakar, dan sebagainya. Itu harus lengkap dalam farmakope. Dalam penandaan obatnya. Nah, ini untuk persennya. Jadi dalam suatu larutan atau campuran itu biasanya tertera persen berapa sih zat aktifnya. Dan persen-persen itu bisa diterangkan dalam satuan yang pertama B per V, yaitu bobot per bobot. Contohnya misalkan 100 gram dalam campuran gram, seperti itu. Jadi dia sama-sama gram zat dalam 100 gram. Lalu persen bobot per volume itu gram zat dalam 100 mili. Lalu volume per volume itu milisat dalam 100 mili. Lalu pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut, misalkan campuran padat dengan setengah padat itu disebut bobot per bobot. Lalu larutan dan suspensi suatu zat padat dalam cairan itu bobot per volume. Cairan dalam cairan, volume per volume. Seperti biasa, gas dalam cairan, bobot per volume. Lalu ada kadaluarsa juga. Nah, kadaluarsa ini juga menjadi penanda dan syarat baku dalam sediaan obat. Nah, kadaluarsa ini dapat dinyatakan dalam bulan, tahun, dan dia harus tercantum dalam etiket. Nah, ini hanya contoh penggunaan farmakope di laboratorium ya. Jadi di sini seperti ada obat kodein dengan strukturnya seperti ini, rumus kimianya seperti ini, dengan bobot molekulnya sekian. Nah, bagaimana pemberiannya, bagaimana kelarutannya, itu semuanya bisa kita lihat dalam farmakope. Bahwa dia itu lebih mudah larut dalam etanol, lalu dia mudah mendidih, lalu dia praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam ether. Jadi di sini sudah lengkap seperti itu. Lalu kita juga bisa mengidentifikasi kodein tersebut dengan alat spektrum infrared. Jadi zatnya itu harus diapakan, dikeringkan dulu. Dikeringkannya bagaimana, pada suhu 105 derajat, lalu lamanya berapa lama, 18 jam, lalu nanti didispersikan oleh kalium bromida. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu dinetralkan kembali dengan amonium hidroksida, lalu ditambahkan perak nitrat. Nah, itu kita dapat mengidentifikasi bahwa dalam zat itu terdapat kodein, seperti itu. Misalkan kita mengidentifikasi suatu minuman seperti itu atau apakah kita tahu bahwa minuman itu terdapat kodein, seperti inilah langkah-langkahnya. Kita akan tidak terlalu membahas, ini kalian bisa baca sendiri bagaimana sih bahwa itu campurannya seperti ini. Nah, kita masuk ke definisi resep. Jadi, resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan bagi pasien. Nah, jenis resep itu ada dua ya, yaitu resep standar yang merupakan resep dengan komposisi yang telah dibakukan dan dituangkan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya. Nah, resep standar ini menuliskan obat jadi biasanya, campuran dari zat aktif yang dibuat oleh pabrik farmasi. Lalu ada resep magistralis, itu merupakan resep yang telah dimodifikasi atau diformat oleh dokter. Resep ini berupa campuran atau obat tunggal yang diencerkan dalam pelayanan dan perlu diracik terlebih dahulu. Jadi resep itu ada dua. Ada resep yang memang dia langsung obat jadi dari pabrik, dan resep yang harus kita racik dulu sebelum diberikan kepada pasien. Itu seperti resep untuk pediatri atau anak kecil kayak gitu. Nah, ini persyaratan resep, kalian bisa lihat sendiri.
Ada inskripsio, itu kayak alamat dokternya siapa, ini kita harus lihat. Lalu surat izin dokternya itu, izin prakteknya, alamatnya, lalu tanggal resepnya kapan dibuat, seperti itu. Lalu ada invokasio, itu adalah tanda resepnya, R, bahwa ini jadi setiap satu resep itu pasti akan ada R di sebelah kiri setiap penulisan resep, yang artinya resep. Itu adalah permintaan tertulis dari dokter. Nah, permintaan tertulis dari dokternya apa? Itu ada di preskripsio. Ada sulfadiazin, ada natrium bikarbonat, lalu equal QS. Nah, ini nanti kita akan baca. Ini apa sih artinya QS, MM-FUV, DTD, XV. Ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu ada signatur. Ini petunjuk bagi pasien. Dia berapa kali sih kayak gitu penggunaannya. Nih, cara tanda pakai, regimen dosis pemberian, intervalnya berapa. Nih, signatur. Yang ini ya dia ya. Signanya berapa? T, DT, P1, PC. Jadi kayak sesudah makan, diteteskan 1 kali. Lalu subskripsio, itu tanda tangan para dokter. Biasanya ada di sini. Nih, tanda tangan dokternya. Seperti itu. Sebenarnya nomor 6 ada pro-nya ini. Ini yang kepada pasien siapa, itu berisi umur dan alamat pasien. Nah, ini kan racikan ya, jadi pasiennya anak kecil. Nah, ini peraturan-peraturan, kalian bisa baca nanti peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Di sana sangat lengkap, ada resepnya itu seperti apa, obat-obatnya harus diatur seperti apa. Jadi ini kalian nanti baca sendiri, di-download di internet, itu akan ada banyak mudah diakses. Nah, dari sana juga saya mengambil bahwa dalam membaca resep itu ada pengkajian dan pelayanan resep. Kajiannya itu ada yang kajian administratif, pertimbangan klinis. Administratif itu apa? Jadi kita sebelum melihat resep itu kita pastikan dulu bahwa resep tersebut mencantum nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Lalu lengkap dengan nama dokternya, segala keterangan-keterangan dokternya, izin praktek, alamat, nomor telepon, dan parafnya, tanggal penulisan resep. Lalu untuk farmasetiknya kita lihat bentuk dan kekuatan sediaannya itu apakah sudah sesuai. Misalkan ada paracetamol 500 ml, ternyata dokter salah menuliskan. Nah, itu kita harus cek dulu. Nah, stabilitas obatnya juga bagaimana. Lalu kompatibilitasnya sudah baik atau tidak. Jadi apakah obatnya itu boleh dicampur atau enggak, seperti itu. Seperti antibiotik dengan obat lainnya, itu kan tidak boleh dicampur. Nah, pertimbangan klinisnya juga apakah indikasinya sudah tepat, dosis yang diberikan oleh dokter sudah tepat, lalu aturan dan cara lama penggunaannya sudah tepat, apakah ada duplikasi atau polifarmasi. Nah, duplikasi polifarmasi ini maksudnya misalkan dalam satu resep, ternyata dokter sudah meresepkan antibiotik dan ternyata antibiotik diresepkan kembali di sana. Nah, itu berarti terdapat duplikasi pada obat antibiotik. Lalu dilihat reaksi obatnya, lalu kontraindikasinya terhadap pasien yang bersangkutan dan interaksi obatnya. Nah, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian, maka kita apoteker harus menghubungi dokter penulis resep. Nah, pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan penyiapan obatnya. Baik obat, alat kesehatan, atau bahan medis. Nah, nanti saat kita menyerahkan itu harus disertai dengan informasi. Kita harus memberitahu pada pasien bahwa obat ini harus dihabiskan, obat ini diminum 3 kali sehari, dan sebagainya. Nah, pada setiap alur pelayanan resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian resep. Jadi kita di sini itu melakukan screening, tujuannya untuk menghindari medication error. Nah, setiap kita menerima resep atau memberikan obat ke pasien, kita harus wajib mengecek, double check obat yang diberikan oleh dokter. Seperti itu. Sekian, terima kasih.